Di video kali ini saya sedikit akan menjelaskan alur seleksi P3K sebelum kita melangkah ke soalnya. Mari kita simak video berikut ini. Seleksi calon P3K terdiri atas beberapa tahapan. Seleksi kompetensi terbagi menjadi 3, yakni seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kompetensi manajerial bertujuan menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur. Materi ini meliputi kompetensi, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Sedangkan, materi kompetensi sosial kultural bertujuan menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Indikatornya materi ini mengukur kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya peraturan, dan empati. Untuk mengetahui kemampuanmu dari soal-soal ini, silahkan catat sendiri total jawaban yang benar dan yang salah. Sekarang kita bahas soalnya. Soal nomor 1. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pegawai dituntut memiliki integritas tinggi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi yang lain. Pribadi yang berintegritas akan mendukung kinerja yang baik sehingga perusahaan semakin maju. Untuk mewujudkan hal tersebut yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mempertimbangkan jika atasan meminta Anda melakukan suatu program kerja baru. B. Membantu rekan yang membutuhkan jika hal tersebut menguntungkan evaluasi kinerja Anda. C. Berusaha semampu saya jika atasan memberikan tugas di luar tanggung jawab saya. D. Menjunjung tinggi peraturan dan kode etik perusahaan dalam lingkungan kerja sehari-hari. E. Hanya memberikan usulan-usulan yang menguntungkan salah satu pihak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menjunjung tinggi peraturan dan kode etik perusahaan dalam lingkungan kerja sehari-hari. Soal nomor 2. Tim kerja Anda diberikan tugas untuk membuat draft proyek berskala besar oleh pimpinan dengan deadline yang cukup ketat. Padahal, tim Anda juga kebingungan karena belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas tersebut. Sikap Anda sebagai ketua tim: A. Mempelajari tugas serupa secara mandiri baru membagikan pengetahuan saya pada anggota tim. B. Meminta tiap anggota tim untuk mempelajari proyek tersebut, baru kemudian mendiskusikan cara terbaik untuk menyelesaikannya. C. Mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah. D. Meminta bantuan senior tim lain untuk bersama-sama dengan tim menyelesaikan proyek tersebut agar tugas dapat selesai tepat waktu. E. Meminta bimbingan atasan untuk menjelaskan lebih dulu bagaimana cara mengerjakan proyek tersebut agar selesai tepat waktu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah. Soal nomor 3. Anda dan rekan Anda ditugaskan mewakili perusahaan dalam seminar internasional di kota lain dengan jadwal kegiatan yang padat setiap harinya. Di tengah kesibukan Anda, didapati jika laporan kerja rekan Anda bermasalah dan harus direvisi secepat mungkin. Sikap Anda terhadap kondisi rekan Anda. A. Membagi laporan sesuai tingkat prioritas dan menyuruhnya untuk kembali ke kantor merevisi laporan tersebut jika diperlukan. B. Memintanya untuk fokus pada seminar dan mengerjakan revisinya setelah rangkaian kegiatan diselesaikan. C. Menyarankan padanya untuk fokus pada kegiatan seminar saja, sambil mencari alasan keterlambatan revisi laporannya. D. Menyuruhnya untuk memutuskan masalahnya sendiri karena saya harus fokus mengikuti sisa kegiatan seminar. E. Melaporkan hal tersebut pada atasan dan meminta kebijakannya karena seminar tersebut sama pentingnya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Melaporkan hal tersebut pada atasan dan meminta kebijakannya karena seminar tersebut sama pentingnya. Soal nomor 4. Proposal kerjasama yang dibuat tim Anda sudah selesai dikerjakan dan siap dikirimkan via email ke klien.
Tapi saat dilakukan pengecekan ulang masih ada beberapa data yang belum diolah karena dia kurang memahami cara menggunakan program pengolah data yang ada. Dalam kondisi tersebut, sikap Anda sebagai sesama anggota tim, A. Meminta rekan anggota lain yang mengerti cara kerja program tersebut untuk mengajarinya. B. Tidak mau tahu dan tetap memintanya mengolah data yang tersisa secepat mungkin. C. Meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. D. Mengerjakan sendiri data yang tersisa agar dapat selesai tepat waktu. E. Memarahi anggota tersebut karena tidak melaporkan data yang belum diolah lebih awal. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. Soal nomor 5. Anda merupakan guru baru yang ditempatkan di daerah perbatasan. Dalam menjalankan tugas Anda berusaha keras memenuhi tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan kebijakan sekolah, namun tidak jarang di lapangan Anda mengalami berbagai kendala yang penyelesaiannya tidak Anda dapatkan dalam SOP. Sikap Anda terkait hal tersebut, A. Mengamati kinerja guru senior dalam menyelesaikan masalahnya untuk kemudian dipraktikkan dalam tugas sehari-hari. B. Melihat dari kondisi yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar tetap sesuai dengan kebijakan sekolah. C. Memberi masukan pada kepala sekolah untuk merubah kebijakan yang ada agar sesuai dengan masalah yang muncul. D. Mengajukan review berkala terhadap SOP yang ada dalam rapat kerja sehingga semua guru dapat bekerja sesuai tanggung jawabnya. E. Tetap mengikuti kebijakan yang ada meskipun terkadang memakan waktu dan tidak sesuai dengan masalah yang ada. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melihat dari kondisi yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar tetap sesuai dengan kebijakan sekolah. Soal nomor 6. Anda adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta. Selama menjadi guru honorer, gaji Anda sangat pas-pasan dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di saat yang sama, Anda seringkali harus mengirimkan sejumlah uang untuk membiayai kebutuhan sekolah adik Anda. Sehingga pengeluaran Anda seringkali lebih besar dari pemasukan. Sikap Anda terkait hal ini, A. Menghemat pengeluaran sebanyak mungkin sehingga kebutuhan pokok Anda tetap terpenuhi. B. Membuat perencanaan keuangan harian untuk mengontrol pengeluaran. C. Mencari agen kredit murah untuk membayar tagihan meski bunganya cukup besar. D. Mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah agar kondisi keuangan saya lebih stabil. E. Membicarakan kondisi keuangan saya dengan orang tua sehingga kebutuhan pokok dan biaya sekolah adik saya dapat terpenuhi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membuat perencanaan keuangan harian untuk mengontrol pengeluaran. Soal nomor 7. Demi menunjang kinerja pegawai, atasan berencana untuk melakukan beberapa perubahan krusial yang mungkin akan merubah ritme kerja Anda. Sikap Anda. A. Tetap bekerja seperti biasa karena perubahan adalah hal yang sulit dihindari. B. Meragukan perubahan tersebut akan berpengaruh pada peningkatan kinerja pegawai. C. Bersemangat mengikuti perubahan dan mengajak pegawai yang lain untuk mendukung keputusan tersebut. D. Antusias dan siap membantu atasan untuk melaksanakan perubahan tersebut. E. Meminta atasan untuk mempertimbangkan rencana tersebut karena mungkin akan mendapat pertentangan dari pegawai lain. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Bersemangat mengikuti perubahan dan mengajak pegawai yang lain untuk mendukung keputusan tersebut. Soal nomor 8. Perusahaan tempat Anda bekerja menggunakan sistem IT yang selalu diperbaharui setiap tahunnya untuk meningkatkan produksifan karyawan. Namun, setelah beberapa waktu Anda dan rekan-rekan Anda mendapati bahwa sistem tersebut malah mempersulit pekerjaan Anda. Sikap Anda, A. Mengubah sistem kesetelan lama agar pekerjaan saya berjalan dengan lancar. B. Melaporkan hal tersebut pada atasan agar sistem segera diperbaiki atau diubah kembali ke sistem lama. C. Mencoba tetap menggunakan sistem yang baru meskipun bermasalah karena sudah menjadi kebijakan perusahaan. D. Mencari solusi bersama dengan tim IT agar sistem dapat bekerja lebih baik sesuai tujuan perusahaan. E. Membiarkan saja hal tersebut karena masalah yang muncul nantinya kesalahan sistem. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah D. Mencari solusi bersama dengan tim IT agar sistem dapat bekerja lebih baik sesuai tujuan perusahaan. Soal nomor 9. Dalam rangka membantu masyarakat terdampak pandemi coronavirus, instansi Anda berencana mengadakan program tambahan modal usaha yang akan menyasar para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Agar rencana tersebut berjalan lancar, maka langkah yang akan Anda tempuh sebagai ketua pelaksana kegiatan adalah A. Mengikuti arahan dari pimpinan saja agar sesuai dengan standar pelayanan dan kebijakan yang berlaku. B. Membuat rancangan program yang jelas dan mampu dipertanggungjawabkan pada pimpinan jika terjadi hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan program berlangsung. C. Memastikan pendistribusian program bantuan di setiap wilayah berjalan lancar. D. Membuat data yang jelas antara dana yang dikeluarkan dan jumlah penerima dana. E. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di setiap wilayah terkait program bantuan agar dapat berlangsung netral dan objektif. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di setiap wilayah terkait program bantuan agar dapat berlangsung netral dan objektif. Soal nomor 10. Dalam unit kerja Anda, atasan seringkali menuntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu, terutama dalam pelaporan program kerja utama. Apa yang Anda lakukan untuk memenuhi target kerja tersebut? A. Melakukan semampu saya untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. B. Selalu berusaha memperbaiki standar kerja yang lebih tinggi sehingga memudahkan saya mengerjakan lebih banyak tugas dalam satu waktu. C. Mencari metode kerja yang lebih efektif dan efisien yang mendorong penyelesaian tugas kerja. D. Mengajak rekan kerja lain untuk membicarakan kesulitan kami pada atasan sehingga beban kerja dapat berkurang. E. Fokus menyelesaikan prioritas target harian saja, karena program utama memerlukan banyak waktu penyelesaian. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Selalu berusaha memperbaiki standar kerja yang lebih tinggi sehingga memudahkan saya mengerjakan lebih banyak tugas dalam satu waktu. Soal nomor 11. Atasan meminta tim kerja Anda untuk menyelesaikan suatu rancangan program kerja yang sama sekali baru dan belum banyak diminati sehingga Anda kesulitan untuk mencari informasi dan data penunjang yang berkaitan dengan tugas kerja tersebut. Menghadapi masalah tersebut, Anda akan A. Melakukan diskusi dengan tim untuk memutuskan cara yang paling efektif guna mendapatkan data sebelum menyusun rancangan program. B. Menggunakan informasi dan data yang bisa tim saya temukan saja. Pimpinan akan memahami karena program tersebut sulit dijalankan. C. Mendorong kerjasama anggota tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan dari sumber apapun untuk kemudian didiskusikan bersama. D. Mencari sebanyak mungkin data dan informasi yang bisa saya temukan baru kemudian disebarkan ke anggota tim yang lain. E. Menyerahkan pencarian data dan informasi pada anggota tim yang lain karena tugas utama saya adalah memastikan target kerja selesai tepat waktu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mendorong kerjasama anggota tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan dari sumber apapun untuk kemudian didiskusikan bersama. Soal nomor 12. Anda merupakan perwakilan divisi kerja yang dipilih untuk melakukan rotasi pekerjaan dalam rangka meningkatkan fleksibilitas, keterlibatan dan retensi karyawan. Saat berada di divisi yang baru, Anda akan A. Mulai mencari tahu job desk pekerjaan saya dari senior. B. Menyiapkan mental sambil menunggu arahan dari pimpinan kerja. C. Melakukan observasi sistem kerja di divisi tersebut agar lebih mengenal lingkungan kerja. D. Menyapa rekan-rekan kerja yang belum saya kenal sambil mencari informasi sistem kerja di divisi tersebut. E. Bersemangat mempelajari sistem kerja divisi dari data dan buku peraturan yang ada. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menyapa rekan-rekan kerja yang belum saya kenal sambil mencari informasi sistem kerja di divisi tersebut. Soal nomor 13.
Menjelang Hari Raya Umat Hindu, teman Anda yang beragama Hindu berencana untuk mengajukan cuti pada pimpinan karena sudah lama tidak pulang kampung untuk merayakan Hari Raya dengan keluarga. Namun, pimpinan kerja menolak dengan alasan banyak karyawan yang kebetulan mengajukan cuti pada hari tersebut, termasuk Anda sendiri. Sikap Anda: A. Meminta pimpinan untuk mengizinkan cuti karena berkenaan dengan hari raya agamanya. B. Menanyakan pada rekan tersebut, apa dia tidak keberatan jika bertukar jatah cuti dengan saya. C. Memberikan izin cuti Anda karena merayakan hari raya dengan keluarga hanya setahun sekali. D. Membiarkan saja karena saya juga punya kepentingan di hari tersebut. E. Mencari teman-teman lain yang mau bertukar posisi dengan rekan tersebut agar ia bisa pulang kampung. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memberikan izin cuti Anda karena merayakan hari raya dengan keluarga hanya setahun sekali. Soal nomor 14. Untuk meningkatkan keakraban antara pegawai, divisi Anda berencana mengadakan piknik bersama. Dalam diskusi, beberapa orang mengusulkan agar piknik diadakan pada hari selain weekend karena dikhawatirkan akan terjebak macet. Sementara Anda dan beberapa rekan lainnya memilih hari Minggu dengan alasan lebih leluasa untuk bepergian. Setelah mengalami perdebatan, akhirnya diputuskan piknik diadakan pada hari Selasa. Sikap Anda: A. Memutuskan untuk tidak ikut piknik saja karena saya lebih suka bepergian di hari Minggu. B. Mengikuti acara piknik jika rekan-rekan lain yang sependapat dengan saya memutuskan pergi. C. Mengikuti keputusan rapat dan ikut piknik di hari Selasa. D. Mengajak rekan lain yang sependapat dengan saya untuk mengadakan piknik mandiri di hari Minggu. E. Mendiskusikan kembali keinginan saya pada atasan agar diizinkan untuk pergi piknik di hari lain saja. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengikuti keputusan rapat dan ikut piknik di hari Selasa. Soal nomor 15. Perusahaan tempat Anda bekerja mengumumkan adanya penambahan pegawai baru untuk meningkatkan produktivitas. Dampak dari kebijakan tersebut, jadwal shift Anda dan rekan-rekan pegawai yang telah lama bekerja di perusahaan tersebut berubah. Sikap Anda: A. Merasa khawatir dan panik karena bisa saja mempengaruhi kinerja saya. B. Biasa saja dan yakin tetap bekerja dengan baik. C. Merasa positif, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. D. Kesal dan mengeluhkan kebijakan perusahaan yang terlalu mendadak. E. Mengajak pegawai lain untuk memprotes kebijakan tersebut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Merasa positif, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Terima kasih.